Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menuju Cahaya TV. Di sini, kita membahas berbagai topik menarik dan edukatif seputar Islam. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Hari ini, kita akan membahas novel kontroversial yang telah menggemparkan dunia muslim, yaitu The Satanic Verses karya Salman Rushdie. Mengapa buku ini begitu kontroversial? Apa saja penggambaran yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW dan Islam? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Segmen 1, karakter Mahound. Pertama, mari kita bicara tentang karakter Mahound dalam novel ini. Nama Mahound adalah variasi dari nama Muhammad SAW yang digunakan dalam literatur Eropa abad pertengahan untuk menggambarkan Nabi Muhammad SAW secara negatif. Dalam novel, Mahound digambarkan sebagai tokoh yang kontroversial, yang jelas merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak umat muslim merasa tersinggung. Menggunakan nama yang memiliki konotasi negatif dan mengaitkannya dengan Nabi Muhammad SAW dianggap sangat tidak pantas. Segmen 2, Kota Jahiliyah. Selanjutnya, kita membahas tentang kota jahiliyah. Rushdie menggambarkan kota ini sebagai simbol dari Makkah pra-Islam. Dengan cara yang satir, Rushdie menyindir praktik-praktik keagamaan dan sosial di kota tersebut. Karakter-karakter dalam cerita ini, termasuk Mahound, terlibat dalam narasi yang menyindir tradisi dan keyakinan yang ada. Ini menambah kontroversi, karena banyak yang merasa bahwa Rushdie menggambarkan Makkah dan sejarah awal Islam dengan cara yang merendahkan. Segmen 3, para istri Nabi. Rushdie juga menggambarkan istri-istri Mahound dengan cara yang sangat tidak hormat. Dalam novel, ada bagian di mana istri-istri Mahound digambarkan bekerja di rumah bordil dengan nama-nama yang sama dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Penggambaran ini sangat menyinggung, karena dianggap merendahkan kehormatan istri-istri Nabi, yang dalam Islam sangat dihormati dan dijadikan teladan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." Segmen 4, kritik terhadap kepemimpinan dan moralitas. Dalam novelnya, Rushdie juga mengkritik kepemimpinan religius dan moralitas yang dikaitkan dengan karakter Mahound. Dia menggambarkan Mahound sebagai tokoh yang manipulatif dan pragmatis dalam mengejar kekuasaan yang sangat bertentangan dengan pandangan umat Islam tentang Nabi Muhammad SAW sebagai teladan moral dan spiritual yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21. "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." Ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Segmen 5, Wahyu dan Setan. Salah satu bagian paling kontroversial dari novel ini adalah penggambaran insiden ayat-ayat setan. Dalam cerita, Mahound awalnya menerima wahyu yang memungkinkannya untuk menghormati 3 Dewi Mekkah, tetapi kemudian mencabut wahyu tersebut dengan klaim bahwa itu adalah bisikan setan. Penggambaran ini didasarkan pada insiden yang dikenal sebagai insiden Garanik atau kisah ayat-ayat setan. Banyak ulama Islam yang menyatakan bahwa kisah ini tidak memiliki dasar yang kuat dan dianggap sebagai fitnah terhadap kesucian wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang terjaga dari kesalahan. Insiden Garanik atau kisah ayat-ayat setan. Tahukah kamu apa itu insiden Garanik? Insiden Garanik, atau yang juga dikenal sebagai kisah ayat-ayat setan, adalah sebuah cerita kontroversial dalam sejarah Islam. Kisah ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya pernah tanpa sengaja mengucapkan beberapa ayat yang memuji berhala-berhala Quraisy, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat.
Menurut cerita ini, selama pembacaan surah An-Najm, Nabi Muhammad SAW diduga menyebutkan ayat-ayat yang mengakui bahwa berhala-berhala tersebut memiliki kekuatan syafaat. Mendengar ini, kaum Quraisy yang biasanya menentang dakwah Nabi sangat gembira dan sujud bersama kaum muslimin. Namun, kemudian dikatakan bahwa malaikat Jibril menegur Nabi Muhammad SAW, mengingatkan bahwa ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan bisikan setan. Nabi Muhammad SAW kemudian menarik kembali ayat-ayat tersebut dan menggantinya dengan wahyu yang sebenarnya, yang menegaskan bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kuasa apapun. Meskipun terkenal, mayoritas ulama Islam menolak kisah ini. Mereka berpendapat bahwa cerita ini tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan prinsip kenabian yang maksum, terjaga dari kesalahan dalam menerima dan menyampaikan wahyu. Kisah ini tidak tercatat dalam hadis-hadis sahih dan otoritatif. Hadis-hadis yang menyebutkan kisah ini biasanya ditemukan dalam sumber-sumber yang dianggap lemah atau meragukan. Penolakan oleh ulama. Banyak ulama besar seperti Ibn Katsir dan Al-Qurtubi menganggap kisah ini sebagai fitnah yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam untuk meragukan integritas wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa cerita ini adalah palsu dan tidak dapat diterima. Ada beberapa ayat Al-Quran yang sering disebut sebagai penegasan bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW terlindungi dari gangguan setan. Salah satunya adalah surah Al-Hijr ayat 9 yang menyatakan, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Selain itu, dalam surah An-Najm ayat 3-4 disebutkan, "Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." Sumber kisah insiden Garanik ini umumnya ditemukan dalam karya-karya tafsir dan sejarah seperti Kitab Al-Tabari. Namun, sumber-sumber ini tidak selalu bersandar pada hadis yang sahih dan seringkali sanadnya rantai periwayatan. Dianggap lemah atau tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, kisah ini tidak diakui oleh para ahli hadis yang terpercaya dan tidak tercatat dalam kumpulan hadis sahih seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Secara keseluruhan, insiden Garanik dianggap sebagai cerita yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ajaran dasar Islam mengenai kenabian dan keotentikan wahyu. Kisah tersebut dipandang sebagai upaya dari musuh-musuh Islam untuk merusak kepercayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggambaran-penggambaran dalam The Satanic Verses yang dirancang untuk menjadi alegori dan kritik sosial dianggap oleh banyak Muslim sebagai bentuk penistaan dan penghinaan langsung terhadap Nabi Muhammad SAW dan keyakinan Islam. Reaksi keras terhadap novel ini, termasuk fatwa kematian yang dikeluarkan oleh Ayatollah Khomeini, mencerminkan betapa dalamnya luka yang dirasakan oleh komunitas Muslim atas penggambaran tersebut. Fatwa ini mengakibatkan Rushdie harus hidup dalam persembunyian dan di bawah perlindungan keamanan yang ketat selama bertahun-tahun. Pada bulan Agustus tahun 2022, Rushdie diserang dan ditikam di sebuah acara sastra di New York yang menyebabkan luka parah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah pentingnya menghormati keyakinan dan simbol-simbol agama orang lain, serta menjaga kesantunan dalam menyampaikan kritik. Kebebasan berekspresi memang penting, tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Islam mengajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan memperlakukan semua orang dengan adil, bahkan dalam situasi di mana kita tidak setuju dengan mereka. Namun, kebebasan berekspresi yang tak terbatas yang menyebabkan penistaan agama dan menghina keyakinan orang lain tidak dapat diterima dalam Islam. Kebebasan itu harus dibatasi oleh rasa hormat dan tanggung jawab sosial. Dengan menghormati perasaan dan keyakinan orang lain, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan damai. Dengan demikian, kesadaran akan batas-batas kebebasan berekspresi dan pentingnya menghormati keyakinan agama adalah pelajaran penting yang dapat diambil dari peristiwa kontroversial ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Ayat Al-Quran,
Tidak ada paksaan memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesimpulan. Hadits dan ayat Al-Quran di atas menekankan pentingnya untuk saling menghormati dan mencintai sesama, serta untuk tidak merendahkan orang lain. Mereka juga menegaskan bahwa agama Islam menegakkan kebebasan berkeyakinan tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks penghormatan terhadap keyakinan dan batasan kebebasan berekspresi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Jangan lupa untuk subscribe ke Nuju Cahaya TV, like, dan share video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.